kemudian ada yang line contact dari yang satunya. Desain anti friksi bearing ada yang berupa ball bearing, roller bearing, dan tapered roller bearing. Yang ball bearing biasa disebut juga dengan ball rest atau annular bearing. Bola terletak pada alur, tidak bisa dibongkar, tidak bisa di-adjust atau disetting. Kemudian menahan beban radial yang besar dan beban keras yang ringan. Jenis bearing yang banyak digunakan untuk jenis ball bearing ini. Untuk thrust bearing yang ini seperti ini gambarnya. Kemudian roller bearing ada 3 jenis roller bearing: straight roller bearing, needle roller bearing, tapered roller bearing. Kemudian ada beberapa perbedaan dari ketiga jenis itu. Yang pasti dari bentuknya yang sangat membedakan sekali. Kemudian ini ada roller assembly. Kemudian ada shaded needle roller, sangkarnya. Kemudian ada needle thrust bearing. Bentuk-bentuknya seperti ini. Yang loose needle roller gear. Kemudian ada roller bearing di dalamnya. Yang tapered roller bearing gambarnya seperti ini. Ada retainer penahan. Kemudian ada tapered rollernya yang berupa line kontak, nanti titik kontaknya. Kemudian ada inner race bagian dalam. Kemudian ada outer race bagian luar atau cup penutupnya. Untuk bearing jenis khusus ada sealed bearing, ada sealnya. Kemudian ada shielded bearing. Ini mempunyai pelindung dan berpenyekat untuk bearing jenis ini. Kemudian self-aligning bearing. Kemudian jenis lainnya dari bas, perunggu, karet, nilon, baja, sintered bronze. Untuk pelumasan bearing, yaitu digunakan untuk mengurangi gesekan, aus, pemanasan. Jadi 3 aja itu ya. Kemudian pelumasan bearing ini ada yang memakai model gesekan kering. Gesekan kering itu tanpa pelumasan. Kemudian ada pelumasan terbatas. Terbatas itu ada pelumas tapi sedikit. Kemudian ada pelumasan full film, pelumasnya lebih banyak. Kemudian ada gesekan gelinding dan tipe metode pelumasan juga. Ada yang memakai pelumasan manual, kemudian pelumasan teratur dengan tekanan rendah, pelumasan teratur dengan tekanan tinggi secara mekanik, sistem sirkulasi, ya, pelumasan manual yang seperti ini. Jadi ada lubang-lubangnya, lubang-lubang dari entah itu baut atau apapun juga, kita tinggal masukkan pelumasnya. Kemudian grease nipple, ini ada nipple untuk memasukkan grease, salah satu bentuk pelumas juga. Kemudian ada constant feed oiler, side feed oiler, big oiler, screw down grease cap, spring loaded grease cap. Kemudian ini ada mechanical high pressure lubricating pump, pompa pelumasan dengan sistem mekanik bertekanan tinggi.
packing bearing. Tool khusus atau pembersihan dan pengepakan. Kemudian kerusakan dan kerusakan bearing. Ada abrasi karena kurangnya pelumasan, karena korosi, salah pemasangan, salah penyetelan. Kemudian kerusakan pada anti friksi bearing, ada fretting, spalling, pitting, electrical fretting, etching, discoloration, brinelling, dan ruising. Kerusakan gelling terjadi karena keausan pada bearing yang berupa lubang. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya, disebabkan karena kurangnya pelumasan. Kalau kerusakan spalling, ciri-cirinya permukaan yang berlubang pada inner dan outernya dan bisa terjadi pada bola atau pada rollernya. Perlakuan logam sehingga overstress. Ini karena kelelahan logam, fatigue. Kemudian disebabkan karena kesalahan penyetelan, beban yang tidak seimbang misalnya. Kemudian pembebanan yang berlebihan pada bearing. Untuk kerusakan korosi, ciri-cirinya penggumpalan pada permukaan atau part lain dalam bearing, disebabkan karena air atau uap. Kemudian perubahan warna atau diskolorasi. Itu ciri-cirinya bearing yang berubah warna disebabkan oleh adanya panas, biasanya overheat. Disebabkan juga karena kekurangan pelumas. Pengoperasian yang terus-menerus akan menyebabkan gelling dan spalling. Bisa juga karena bearing dipasang terlalu kencang sehingga menjadi overheating, terlalu panas. Fretting, ada rubbing mark, tanda-tanda gosokan atau gesekan. Kemudian karena adanya gerakan, misalnya bearing terlalu longgar terhadap housing, jadi agak bergetar. Kemudian terlalu longgar terhadap shaft. Kemudian untuk kerusakan pecah atau crack, inner race bisa crack jika terlalu kencang terhadap shaft. Outer race bisa crack jika terlalu kencang terhadap housing. Kondisi kencang akan menyebabkan overheating. Brinelling, konstruksi raceway yang bertakik, yang berlekuk, disebabkan karena pembebanan kejut, pemasangan yang tidak tepat. Ini ada alat-alat untuk bongkar pasang bearing, yaitu salah satunya alat press dengan pipa, menggunakan drift dan hammer. Kemudian pembersihan dan pengecekan bearing, cuci bearing, lumasi bearing, putar bearing, periksa bola, roller, dan permukaan bearingnya. Kemudian keringkan dengan udara bertekanan. Bearing yang bersil tidak boleh dicuci karena akan merusak silnya, nantinya bocor. Dan jika bearing akan disimpan dalam waktu lama, beri pelumas dan dibungkus. Itu pembersihan dan pengecekan bearing ataupun perawatan dari bearing. Untuk penyetelan bearing bisa memakai screw adjustment, kemudian seam adjustment, bearing clear rod,
Sekian dan terima kasih materi dari saya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.